Selamat pagi calon orang-orang hebat, anak-anak kelas 6 yang Ibu kasihi dan diberkati Tuhan. Salam sehat, salam semangat dalam belajar dan sukacita selalu. Kembali bertemu Ibu Sum pagi ini lewat pembelajaran matematika. Masih pelajaran 3 pokok bahasan lingkaran. Dengan sub pokok bahasan keliling lingkaran. Adapun tujuan pembelajaran matematika pagi ini adalah agar kalian sebagai siswa kelas 6 dapat 1. Menggunakan rumus untuk menentukan keliling lingkaran. 2. Menggunakan rumus keliling untuk menentukan diameter lingkaran. 3. Menggunakan rumus keliling untuk menentukan jari-jari lingkaran. Ibu Sum akan membantu kalian mencapai tujuan pembelajaran matematika pagi ini. Tapi harus ada kerjasama yang baik dari kalian untuk mau menyimak penjelasan Ibu melalui contoh soal dan cara penyelesaiannya. Menyimak dengan sungguh-sungguh melalui mata, pendengaran, dan pikiran terhadap apa yang dilihat dan didengar. Siap ya anak-anak? Menyimak, mengikuti kegiatan belajar dari awal sampai akhir melalui video pembelajaran pagi ini. Dan jangan lupa setelah selesai kalian like, subscribe, share, dan bunyikan loncengnya untuk kalian dapat melihat kembali video pembelajaran ini di waktu-waktu yang akan datang. Semangat ya? Siap menyimak ya? Oke. Anak-anak, ada beberapa hal yang perlu kalian ingat dan Ibu akan mengingatkan kembali apa yang sudah kalian terima beberapa minggu lalu tentang bagian-bagian lingkaran. Ya, karena untuk mencapai tujuan pembelajaran hari ini tidak lepas dari bagian-bagian lingkaran yang harus kalian pahami. Apa saja yang perlu diingat? Yaitu bahwa lingkaran memiliki panjang jari-jari yang dilambangkan dengan huruf R dan panjang diameter dilambangkan huruf D. Jari-jari garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Pada contoh gambar lingkaran ini, titik pusat ditunjukkan huruf A. Maka jari-jarinya garis yang dimulai dari huruf A ke D, A ke E, A ke F. Berikutnya diameter adalah garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Pada contoh gambar lingkaran di sini, diameter ditunjukkan oleh garis dari D ke F yang melalui titik pusat A. Berikutnya yang perlu kalian tahu dan ingat adalah rumus keliling lingkaran. Ya, rumus keliling lingkaran ditulis dengan lambang K sama dengan lambang Pi dikali ukuran diameter atau K sama dengan 2 dikali Pi dikali ukuran jari-jari. Untuk jelasnya tentang keterangan lambang pada rumus, K di sini menunjukkan keliling lingkaran. Lambang ini dibaca Pi, yang nilainya sama dengan 22/7 atau 3,14. D menjelaskan diameter. Diameter itu sama nilainya dengan 2 kali ukuran jari-jari atau 2R. R adalah jari-jari. Berikutnya yang harus kalian tahu dan ingat adalah nilai Pi. Ya. Nilai Pi itu sama dengan 22/7 atau 3,14.
Nah, 22/7 hendaknya digunakan untuk menentukan lingkaran yang ukuran jari-jari dan diameternya merupakan bilangan kelipatan 7. Sedangkan 3,14 baiknya digunakan untuk menentukan keliling lingkaran yang ukuran jari-jari dan diameternya bukan merupakan bilangan kelipatan 7. Yang bukan merupakan bilangan kelipatan 7, contohnya 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya. Jelas anak-anak sampai di sini? Nah, kalau kalian memahami dan mengingat rumus beserta lambang-lambangnya, maka kalian tidak akan tersesat ketika diminta menyelesaikan atau menentukan ukuran keliling lingkaran, ukuran diameter, maupun ukuran jari-jari. Berikutnya contoh soal dan penyelesaian. Soal pertama, ada gambar lingkaran dengan ukuran 14 cm yang menunjukkan ukuran jari-jari lingkaran ini. Karena ditunjukkan dengan garis dari titik pusat ke titik lingkaran, ke satu titik lingkaran di sini. Perintahnya tentukan keliling lingkaran pada gambar di samping. Maka penyelesaiannya gunakan rumus keliling lingkaran tersebut. Ya. Karena ini yang diketahui ukuran jari-jari, gunakan rumus keliling yang persamaannya 2 dikali pi dikali ukuran jari-jari. Maka menjadi sama dengan 2 dikali 22/7 dikali 14 cm. Penyelesaian berikutnya menjadi sama dengan 2 dikali 22 dikali 14 hasil. Maksud Ibu dikali hasil 14 dibagi 7. Maka menjadi sama dengan 44 dikali 2 cm, hasil akhirnya 88 cm. Kesimpulannya, jadi keliling lingkaran pada gambar di samping yang diameternya berukuran yang jari-jarinya berukuran 14 cm adalah 88 cm. Sekali lagi kesimpulannya. Jadi, keliling lingkaran pada gambar di samping dengan ukuran jari-jari 14 cm adalah 88 cm. Cukup jelas ya anak-anak ya. Contoh soal kedua. Diameter atau garis tengah suatu lingkaran adalah 20 cm. Perintahnya tentukanlah keliling tersebut. Ibu tidak sertai gambar. Sengaja dengan harapan kalian bisa membayangkan karena didasari adanya pemahaman tentang bentuk lingkaran. Ya. Sekali lagi, diameter atau garis tengah suatu lingkaran adalah 20 cm. Perintahnya tentukanlah keliling tersebut. Jadi diketahui ukuran diameter yang ukurannya 20 cm dan bukan merupakan kelipatan 7. Maka untuk menentukan keliling diselesaikan dengan rumus keliling sama dengan pi kali diameter. Karena yang diketahui diameter, gunakan rumus keliling lingkaran sama dengan pi kali ukuran diameter. Menjadi sama dengan 3,14. Mengapa pi-nya pakai 3,14? Karena diameternya bukan bilangan kelipatan 7 seperti yang Ibu katakan di awal. Ya. Jadi pi kali diameter menjadi sama dengan 3,14 dikali 20 cm. Langkah berikutnya diselesaikan dengan mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa sehingga menjadi 314/100 dikali 20 cm. Soal ini bisa disederhanakan terlebih dahulu antara 20 dengan 100. 20 dibagi 21, 100 dibagi 25 sehingga
soal ini atau kalimat berikutnya menjadi 314/5 dikali 1 cm, hasilnya 314/5, yang artinya sama dengan 314 dibagi 5 cm. Sehingga menghasilkan 62,8 cm. Yang bisa diselesaikan dengan cara bersusun ke bawah. Jangan pakai kalkulator ya anak-anak. Ya, kalian masih belajar, jadi harus berusaha belajar supaya terampil menghitung secara manual. Ya. Kesimpulannya, jadi keliling lingkaran yang diameternya 20 cm adalah 62,8 cm. Contoh soal ketiga. Keliling sebuah lingkaran 88 cm. Tentukanlah diameter dan jari-jari lingkaran tersebut. Jadi soal nomor 3 ini memberitahu ukuran keliling dan memerintahkan agar kalian menentukan ukuran diameter dan jari-jari lingkaran. Untuk dapat menentukan ukuran diameter dan jari-jari lingkaran, penyelesaiannya tetap menggunakan rumus keliling. Ya, karena ditanya diameter lebih dahulu, gunakan rumus keliling yang persamaannya pi kali diameter. Tulis rumusnya. Lalu turunkan ukuran yang ada ke dalam rumus. Ukuran yang ada adalah 88 cm merupakan ukuran keliling. Letakkan sederet keliling sehingga menjadi 88 cm sama dengan 22/7 dikali ukuran diameter. Artinya ukuran diameternya berapa? Kalau dikalikan 22/7 hasilnya sama dengan 88 cm. Maka penyelesaian berikutnya diameter sama dengan 88 cm dibagi 22/7. Di sini menjadi soal pembagian bilangan bulat dengan pecahan biasa. Untuk penyelesaiannya, bilangan bulat dikali, tanda baginya berubah menjadi kali, diubah menjadi tanda kali, lalu pecahan biasanya dibalik. Yang tadinya pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Sehingga menjadi sama 88 cm dikali 7/22. Yang diselesaikan menjadi sama dengan 88 dibagi 22, 88 cm dibagi 22, lalu dikali 7. Sehingga menghasilkan 4 cm kali 7 sama dengan 28 cm. Jadi ukuran diameternya 28 cm. Diameter sudah didapat hasilnya, maka selesaikan menentukan jari-jari. Kalimat persamaan jari-jari sama dengan 1/2 dikali ukuran diameter atau diameter dibagi 2. Ukuran diameter tadi sudah didapati yaitu 28 cm. Maka jari-jarinya menjadi sama dengan 28 cm dibagi 2. Hasilnya 14 cm. Kesimpulannya, jadi panjang diameter yang keliling lingkarannya 88 cm adalah 28 cm dan jari-jarinya 14 cm. Cukup jelas ya anak-anak ya? Kalau belum jelas, tidak ada salahnya kalian lihat kembali berulang-ulang sampai ada pemahaman tentang penjelasan pembelajaran matematika pagi ini. Ya, jangan cepat mudah putus asa untuk belajar dan belajar. Ya, berikutnya ibu akan uji kalian. Ya, melalui latihan soal. Ibu beri judul, ayo berlatih. Ya, salinlah
perintahnya nih. Salinlah dan selesaikanlah soal-soal di bawah ini dengan menggunakan rumus dan tahapan penyelesaian yang benar pada buku PS-mu. Jadi ada 2 nomor soal yang harus kalian salin dulu di buku PS Matematika, lalu diselesaikan dengan menggunakan rumus keliling sesuai tahapan-tahapan yang benar, disertai dengan ketelitian. Ya, menyelesaikan matematika harus disertai dengan ketelitian. Oke anak-anak? Ibu tunggu hasil kerjanya sesuai agenda pembelajaran jarak jauh yang Ibu akan share pada Selasa pagi. Doa Ibu selalu menyertai kalian. Kalian tetap sehat, kuat, sukacita, bersemangat dalam belajar secara mandiri. Oke? Sampai di sini dahulu penjelasan Ibu Sun. Kita akan bertemu kembali lewat video-video pembelajaran berikutnya. Ditunggu ya. Pesan Ibu, rajin berlatih. Tuhan pasti memberkati. Selamat pagi anak-anak sayang. Dah.